Indonesia masuk daftar negara teraman dunia jika Perang Dunia III pecah. Kekhawatiran akan potensi terjadinya Perang Dunia III mencuat setelah Amerika Serikat, AS, ikut terlibat dalam konflik di Timur Tengah antara Israel dan Iran. Namun, Indonesia masuk sebagai salah satu negara yang aman dan bisa menjadi tempat berlindung jika terjadi Perang Dunia Ketiga. Profesor Brian Thun, seorang ahli terkemuka dalam bidang iklim dan atmosfer, menyebut Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara paling aman di dunia apabila Perang Dunia Ketiga meletus. Profesor Brian Thun memprediksi bahwa pasca perang nuklir, sebagian besar dunia, terutama di daerah lintang tengah, akan tertutup lapisan es. Wilayah subur seperti Iowa dan Ukraina bisa terselimuti salju selama 1 dekade penuh, menyebabkan gagal panen massal dan kelaparan. Dalam kondisi ekstrim seperti itu, hanya beberapa negara yang diyakini mampu mempertahankan ketahanan pangan mereka. Salah satunya Indonesia. Secara geografis, Indonesia memiliki keunggulan sebagai negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, menciptakan hambatan alami terhadap kemungkinan invasi militer. Letaknya yang jauh dari pusat konflik dunia juga memperkuat posisinya sebagai wilayah yang relatif aman dari serangan langsung. Ditambah lagi, kekuatan militer Indonesia yang tidak besar dan lebih difokuskan pada pertahanan dalam negeri, bukan ekspansi luar negeri, turut meminimalkan potensi ketegangan dengan negara lain. Pendekatan militer yang bersifat defensif ini membantu Indonesia menjaga citra sebagai negara damai di kancah internasional. Negara-negara lain yang aman jika PD3 terjadi dihimpun dari The Economic Times, Daily Mail UK, dan The Mirror AS. Berikut ini negara-negara yang dikatakan aman apabila Perang Dunia III meletus. 1. Antartika. Meskipun Antartika mungkin terkenal dengan pariwisata ekstremnya, pemandangan alamnya yang indah, dan medan esnya, kecil kemungkinan banyak orang akan mengunjunginya jika terjadi Perang Dunia Ketiga karena lokasinya sebagai titik paling selatan di planet ini. 2. Selandia Baru. Selandia Baru berada di peringkat kedua dalam Indeks Perdamaian Global dan telah lama dikagumi karena sikapnya yang non-partisan terhadap konflik. Jika diserang, daerah pegunungan negara itu menawarkan perlindungan yang sempurna bagi warganya. 3. Swiss. Swiss bisa menjadi salah satu negara yang relatif dikatakan aman apabila terjadi perang nuklir. Negara ini dinilai mampu mempertahankan kenetralan sejak Perang Dunia II. Di sisi lain, medan geografis Swiss juga memberikan pertahanan alami dari invasi. Tak hanya itu, Swiss juga memiliki banyak tempat berlindung dari kejatuhan nuklir. 4. Islandia. Islandia dikatakan aman jika WW3 meletus lantaran negara ini cukup terisolasi di bagian utara bumi. Negara ini kerap dideskripsikan sebagai negara yang damai. Islandia dikenal tidak pernah terlibat dalam suatu perang atau invasi skala penuh. 5. Indonesia. Seperti negara-negara lain dalam daftar ini, Indonesia masuk dalam daftar ini berkat sikap netralnya terhadap isu-isu politik di seluruh dunia. Pada tahun 1948, Presiden pertama negara ini, Ahmad Soekarno, menciptakan istilah bebas dan aktif untuk merujuk pada kebijakan luar negeri mereka. Ini merujuk pada fakta bahwa mereka bertindak secara independen dalam urusan internasional, dan sangat peduli dengan terciptanya perdamaian dunia. 6. Afrika Selatan. Afrika Selatan masuk dalam potensi negara yang aman jika PD3 meletus. Negara ini memiliki sumber makanan melimpah, tanah subur, dan akses ke air tawar. Selain itu, Afrika Selatan juga mempunyai infrastruktur modern yang baik. 7. Argentina. Meskipun Argentina memiliki sejarah terlibat dalam konflik, khususnya konflik dengan Inggris atas kedaulatan Kepulauan Falkland pada tahun 1982, negara Amerika Selatan tersebut telah ditemukan sebagai tempat yang paling mungkin untuk bertahan hidup dari kelaparan setelah perang nuklir. Penelitian telah menemukan bahwa pelepasan 100 bom nuklir dapat melepaskan begitu banyak asap sehingga matahari dapat terhalang, yang akan mengakibatkan kelaparan dan gagal panen. Oleh karena itu, Argentina akan menjadi tempat yang baik untuk ditinggali berkat melimpahnya tanaman tahan penyakit, seperti gandum. 8. Bhutan. Sejak bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 21 September 1971, Bhutan menyatakan diri netral dari konflik apapun. Terlebih dengan fakta negara ini banyak mempunyai pegunungan,
juga mempertegas Bhutan sebagai wilayah aman jika Perang Dunia III meletus. 9. Republik Chili. Chili memiliki garis pantai yang panjang, membentang 4.000 mil, 6.435 km, seperti bentangan jarak antara Moskow dan Madrid. Chili juga mempunyai variasi sumber daya alam dan tanaman yang berbeda. Ini menjadikannya sebagai lokasi yang ideal untuk bertahan hidup jika terjadi PD3. 10. Fiji. Fiji merupakan negara kepulauan yang terletak sekitar 2.700 mil dari Australia. Wilayah Fiji dipenuhi hutan lebat dengan persediaan ikan dan mineral yang berlimpah. Ini menjadikan Fiji disebut ideal jika PD3 terjadi. Sejarah mencatat bahwa perang hanya menyisakan penderitaan. Hal tersebut berkaca pada Perang Dunia Pertama dan Kedua. Kini, perang antara Iran-Israel dan AS yang ikut campur di dalamnya dikhawatirkan bisa menimbulkan World War WW3. Perang Dunia Pertama dipicu oleh pembunuhan Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hongaria, oleh Gavrilo Princip pada 28 Juni 1914. Peristiwa ini memicu reaksi berantai antar negara yang terikat dalam aliansi, yakni Blok Sentral, Austria-Hongaria, Jerman, Turki Utsmani, dan Entente III, Inggris, Prancis, Rusia. Ketegangan memuncak hingga perang pecah pada awal Agustus 1914. Jalannya Perang Dunia Pertama. Perang berlangsung di 2 front utama, Barat dan Timur, serta meluas ke Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Ciri khasnya adalah perang parit, dengan penggunaan teknologi baru seperti gas beracun dan tank. Perang berakhir pada 11 November 1918 dengan gencatan senjata. Perjanjian Versailles dan perjanjian lain merugikan negara Blok Sentral dan membentuk peta politik baru di Eropa. Sementara itu Perang Dunia Kedua dipicu oleh ambisi Adolf Hitler yang ingin membalas kekalahan Jerman di PD Pertama dan membentuk Kekaisaran Arya. Sejak 1936, Hitler melakukan agresi militer ke berbagai negara. Serangan Jerman ke Polandia pada 1 September 1939 menjadi awal perang. Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman 2 hari kemudian. Perang terbagi dalam 2 teater utama, Eropa dan Asia Pasifik. Di Eropa, Sekutu melawan Jerman, sementara di Asia Pasifik, Jepang melawan Cina, AS, dan negara lainnya. Perang diwarnai ideologi fasisme versus demokrasi, serta penggunaan propaganda, genosida, termasuk Holocaust, dan bom atom. Perang berakhir dengan kekalahan Jerman pada Mei 1945 dan Jepang pada Agustus 1945. Dampak Perang Dunia Pertama dan Kedua adalah korban jika yang sangat banyak. Perang Dunia Pertama sekitar 17 juta jiwa. Perang Dunia Kedua sekitar 60 juta jiwa. Sebagian besar korban berasal dari Uni Soviet, Cina, dan komunitas Yahudi. Kerusakan fisik. Perang Dunia Pertama menyebabkan kerusakan infrastruktur senilai 186 miliar dolar. Perang Dunia Kedua menyebabkan kerusakan global dengan kerugian materi mencapai 1 triliun dolar. Kerusakan masif terjadi akibat bom, perang kota, dan senjata berat. Perubahan politik. Runtuhnya kerajaan dan munculnya negara-negara baru. Munculnya organisasi internasional, Liga Bangsa-Bangsa, PDI, dan PBB, PD2. Dampak sosial budaya. Perubahan peran gender, migrasi besar-besaran, trauma sosial. Kemajuan teknologi dan budaya populer, film, musik, olahraga, sains. Dari sini kita bisa melihat bahwa perang hanya menyisakan penderitaan tiada akhir. Jadi bagi kalian yang suka bercanda tentang Perang Dunia III, please stop deh. Ini hanya akan menyisakan banyak luka bahkan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda?